Iya, Mas, rumah. Enggak. Oke. Di sini. Bukan itu lagi. Ya, hari ini Kolider kembali bergabung. Sebenarnya Kolider bukan tercecer kemarin. Kita menyesuaikan berbagi tugas dengan leader. Leader tarik 15, saya tarik 15 ke belakang. Oke, pagi ini kita udah kumpul di air terjun Guru Gemurai. Kita akan melanjutkan nanti ke WP berapa Mas Bayu? Yang belakang? 88. Untuk rekan-rekan semua yang udah kumpul di sini, nanti kita regrouping lagi. 2 tim paling belakang maju paling depan. Selanjutnya menyesuaikan. Terus sesuai arahan leader tadi, mungkin sebelum masuk kita masih punya spare waktu nih untuk memperbaiki kendaraan, BBM segala macam. Silakan manfaatkan waktu luang sebelum masuk trek. Sehingga nanti kita di dalam trek tidak ada kendala. Karena trek habis hujan dipastikan cukup berat. Jadi supaya kita nggak ada kendala, semua tim diharapkan memperbaiki kendaraannya. Mungkin itu dari saya lanjutkan, saya serahkan sama leader. Oke, sebelum kita briefing, kita dengar suaranya Pak Ketua dulu. Kemarin kemana nggak tahu. Salam urut, Go! selamat pagi. Memang sebelumnya mohon maaf nggak biasa bersama nih dalam rangkaian memberi bantuan. Kemarin kita delay 3 hari di daerah Sungai Kuning dan Pulau Tinggi karena terlalu lama menikmati treknya. Sampai habis rambutnya yang hitam. Habis rambut hitam jadi rambut putih hari ini gitu ya. Ya, alhamdulillah kita hari ini sudah bersama lagi, ya berkumpul bersama lagi. Kita menuju ke waypoint 88. Tetap bahagia. Yoek luar biasa. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Hari ini kita udah refresh semua ya. Ada 2 tim yang ketinggalan, Alap-alap Macan sama Beruang. Beruang barusan saya telepon lagi di hotel. Udah kita arahkan menuju ke regrouping kedua di WP88 sebelum masuk gate PT RAPP. Nah, Alap-alap Macan itu semua nomornya nggak ada yang aktif. Tapi coba semoga dia memang lagi di dalam, nggak ada sinyal. Semoga ada sinyal langsung menyesuaikan. Yang pertama adalah kita akan jalan setelah ini, langsung jalan menuju ke WP88. WP88 itu gate-nya PT RAPP. Jadi nanti disampai ke gate WP88 itu kita berhenti dulu, nungguin semuanya karena masuknya harus one gate. Kita akan dikawal. Gitu. Jadi di situ kita akan berhenti refueling, yang silahkan yang mau refueling yang sudah pesan ke Mas Romi. Terus ada bibit penanaman pohon. Jadi di hutan kita mau off-road itu kita izinnya adalah penanaman pohon. Karena itu sebenarnya ada hutan yang bisa kita pakai, yang izinnya udah dari sana, tapi ada sedikit hutan itu hutan Swaka Marga Satwa. Yang sajane ra trek cuman dipakai exit. Cuma karena kita nabrak exitnya nggak ada jalan lain lagi, itu jalan masyarakat juga sebenarnya. Jadi akhirnya perizinan kita perizinannya adalah penanaman pohon, sehingga konsekuensinya nanti kita akan tanam pohon satu-satu udah kita siapkan. 1 mobil bawa 1, tolong difoto, diupload, di tag ke IOX Adventure Club official. Lalu saat masuk boleh silahkan ambil foto, tapi jangan di tag lokasinya Rimbang Bali. Ya, gitu. Kalau setelah kita pulang ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi selama di situ kita saling menghormati lah. Kita dikasih izin lewat, kita dapat mainan, mereka juga aman gitu dari panitia. Lalu kita menuju WP88 itu kurang lebih 86 kilo. Tapi waktu kita kan 4 jam. Sehingga teman-teman sambil nunggu yang teman-teman belakang, kita masih bisa mampir pom bensin, masih bisa isi logistik, santai lah. Santai sekali sampai sana, kita tunggu, kita masuk bareng-barengnya jam 14.00. Lalu penanaman pohon ada beberapa titik nanti diurus sama Mas Refli sama teman-teman yang ada di sana. Nanam satu-satu, foto satu-satu, habis itu masuk ke BC5. BC5 santai, nggak ada nge-winch, langsung ke sungai. Besok paginya baru trek 3 hari,
Rabu, Kamis, Jumat. Kita akan masuk trek 3 hari flying camp. Service car di Gemang. Akses service car ke peserta pakai motor trail. Pakai motor bisa masuk. Nah, itu sungainya besar semua, aman. Walaupun besar tapi aman. Terus mandinya enak. Nah, treknya ini banyak menggunakan winch belakang. Jadi pastikan winchnya sehat dulu. Karena di titik yang handicap nggak bisa dipasing, susah masing. Titik handicapnya. Jadi pastikan karena kita mau finish bareng-bareng, jangan sampai ada mobil yang nggak sehat akhirnya nutupin jalan. Kalaupun ada kendala di dalam, setup kita adalah bagaimana kita saling membantu supaya tetap keluar bareng-bareng. WP 107 itu ada exit. Itu di hari Jumat pagi kita tutup. WP 107 ada exit ke kanan. Kita kalau masuk trek lurus, kita akan tutup di Jumat pagi. Yang belum ke 107 kanan keluar trek, yang sudah, nah ini yang berjuang gitu. Harus keluar karena kita harus finish bareng-bareng. Makanya kalau ada yang rusak kita keroyokan, kita ajak keluar. Treknya nggak terlalu seperti kemarin, cuma ya lumayan juga. Lumayan. Sebenarnya trek itu 2 hari tapi kita bagi jadi 3 hari karena kondisinya sudah mepet-mepet finish, takut ada yang ketinggalan. Nanti tim Akamsi ada Mas Refli, ada 4 orang yang membantu kita. Jadi bisa dijak rembukan kalau ada kebutuhan-kebutuhan dari luar. 1. Salam Obrot. Go! Salam Obrot. Go! Salam Obrot. Go! Ayo Ek. Luar biasa. Sekarang Obrot jadi nggak apa-apa kan? Kita tanam duren musangking sama Pak Sekjen, sama teman-teman yang lain. Mantap. Ini 7 tahun lagi kita kesini lagi udah panen, Pak. Enggak, Mas, saya udah berbuah 5 tahun. Oh, 5 tahun. Insya Allah. Yang penting perawatannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kau subur ku tanam di sini. Buka dulu bang, buka. Pisang king ya, buka bibitnya.
nanti yang lagi tis. Enggak, gua masuk sendiri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IOX ini bukan sekedar tim yang bisa lolos di track ekstrim atau yang duluan lolos, tapi bagaimana kita saling membantu, saling bekerja sama, saling support supaya kita bisa finish bareng-bareng dengan Zero Accident. Hari ini day 11 ya. Kita cuma ada 3,6 kilo, handicapnya medium aja di akhir nanti sebelum base camp. Ada winch belakang yang harus dipakai gitu, hati-hati. Dan harapannya targetnya kita bisa semua masuk base camp di hari Jumat. Kemungkinan ke depan sudah tidak ada briefing karena terpisah-pisah timnya. Base campnya sempit, mungkin bisa 1-2 tim mepet sungai, yang lainnya menyesuaikan. Nanti kita usahakan mobil depan maju paling maksimal seperti ini supaya kebagian, cuman nggak bakal semua kebagian, jadi menyesuaikan saja. Dan ada kemungkinan ketinggalan juga. Terus yang menjadi concern adalah waktu kita tinggal 4 hari, 1 harinya untuk perjalanan dari BC Gema ke Pekanbaru 100 kilo. Jadi kita at least 3 hari. 3 hari itu treknya cukup padat, bisa memungkinkan ketinggalan. Ada exitnya di WP 107, trek itu akan kita close di Jumat pagi. Jadi kalau Jumat pagi lewat situ, udah langsung kanan, ada di pita nanti. Dari base camp cukup jauh, terus nanti ada WP 07, ada pertigaan, nanti ditutup lainnya, tugasnya, akamsinya. Ini akamsi tak ajak ke sini sebenarnya, tapi masih pada di atas, mau tak kenalin. Terus karena treknya cukup dan waktunya mepet, kita berkomitmen untuk saling support supaya semuanya keluar. Jadi nanti kalau ada yang rusak, misal ada tim depannya rusak, kita saling bantu. Kalau rusaknya lama, kasih jalan. Jadi semua lancar, ya. Harapannya kita bisa finish semua di Gema maksimal di Sabtu pagi itu masuk Gema. Sabtu pagi masuk Gema, kita tarik antara jam 9 jam 10 kita tarik ke Pekanbaru. Tapi di Pekanbaru pun kita rencana diundang sama Pak Wali Kota, kira-kira jam 1 sampai jam 3 kita nungguin belakang regrouping Pak sebelum
Bok. Kene wae sih. Ya karo maju. Enak. Yo traksi. Lat. Area yang mundur di area. Enggak apa-apa kalau tak.
Area makanan. Kameranya nak. Itu apa? Dampar, lepas aja tuh. Tarik aja nak ketemu. Bikin apa Bang Sarek? Bikin pancing, mau bikin kail pancing, mau mancing ikan pantau. Banyak di sini Bang? Banyak, besar inilah paling besar. Nah, ada lagi nggak? Nah, tuh, ada lagi nggak? Banyak itu. Hah? Oh, mirip pancingnya. Ya kan? Kita sudah masukin hari ke-12. Hari ke-11 kita sudah mulai masuk trek Gema. Treknya cukup ekstrim dan ada banyak handicap, dan ternyata sampai BC 6 itu baru ada 3 tim yang masuk BC, sisanya ketinggalan di belakang. Kondisinya memang lebih ekstrim daripada saat kita survei karena hujan. Cuma dengan kondisi seperti ini kita akan ada option di depan ada WP 107. Peserta yang mobilnya tidak sehat atau krunya tidak sehat akan exit. Tim leader akan terus maju ke menuju WP 7 BC 7. Di BC 7 kita akan lihat sikon karena kondisinya semua ketinggalan. Kita akan lihat sikon, kalau bisa kita tarik, kita akan tarik maju terus ke sampai BC 8. Tapi kalau enggak, kita akan tungguin di situ. Harapannya semua bisa clear di hari ke-13 sudah pada di BC 8 semua untuk menuju ke finish di hari ke-14 pagi. Jadi strateginya adalah kita akan close track di WP 107 nanti sore. Yang sudah masuk kita akan coba tarik sampai ke BC 7. Kalau kondisinya memungkinkan, waktunya masih ada, kita akan tarik lagi sampai ke BC 8. Hari ini semuanya kita cek sehat semua. Semoga perjalanan makin menyenangkan. Trek BC 5 ke BC 6 cukup menantang. Obstacle-nya adalah handicap yang tanjakan ekstrim sama turunan yang terjal. Dan bawahnya lumpur khas Sumatera bagian tengah. Beda ceritanya dengan Kerinci. Yang Kerinci humus, yang di sini lumpur. Ini beda penanganannya, winch harus sehat banget, kru harus sehat sekali, dan kekompakan tim yang diuji. Jadi treknya sangat tricky. Naiknya bisa terjal sekali, turunnya juga akan tajam sekali menggunakan winch belakang dan strap. Itu sangat menyiksa winch dan juga kekompakan tim. Oleh karena itu, ini adalah closing track yang menarik. Ayo, Wik. Luar biasa. Yuk.
dikit aja ya. Lagi. Terus. Tuh, ikuti irama. Alhamdulillah kita ada di WP 105 turun ke WP 07. Alhamdulillah kita, tanpa ada halangan apapun. Yang lama menunggu teman-teman recovery di depan. Saya bukan sok hebat atau apa, bukan sok saya menyandang juara nasional, bukan itu. Belakang area lagi. Tapi ini kebersamaan bagaimana bisa finish ya. Kalau saya ada kerusakan sedikit pun kasih passing biar yang belakang ketarik. Ini saya lihat permainan-permainan itu, saya pemula di sini. Tetapi ini kita sharing lah sama teman-teman itu dalam artian cara ngewin, bagaimana prepare mobil itu ya kan. Kita harus ngukur, harus dievaluasi ya sehingga kita tidak susah baik tim kita, diri kita sendiri ataupun nyusahin orang lain gitu loh ya. Inilah teman-teman, bukan saya sok hebat atau apa. Harapannya ya kita nggak ada yang hebat. Yang hebat itu di satu event yang besar kalau ada insiden ya itu kurang hebat. Tapi yang berhasil itu kita semua, semoga zero insiden. Salam Mabrur. Tuh. Thank you.